Sekarang setahu saya yang lagi main gimmick sama nggak bisa gimmick. Udah. Gimmick dan nggak bisa gimmick. Iya dong. Kan ada nih yang nggak bisa gimmick. Iya. Ada yang bisa gimmick. Yang menang yang bisa gimmick kan. Lo mau bego kek, mau tolol kek, mau pinter kek, nggak bisa gimmick, lewat. Sekarang yang jago tuh yang bisa gimmick. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, udah itu aja. Kalau Bang Benny melihat ada kasus baru-baru ini pemukulan terhadap relawan ganja, bagaimana sebenarnya Bang melihat makna dari kasus ini? Sebenarnya panjang kelihatan. Kita nggak cuma bisa lihat itu dari sisi politik, umpamanya itu dikaitkan dengan politik ya. Apalagi politik menjelang inilah pemilu mau. Ada kemungkinan ada cerita lain dari sebelum peristiwa itu terjadi. Apakah sipil yang ngeledekin tentaranya kah? Apakah tentaranya yang mulai arogan kah? Tapi sepengetahuan saya, kalau tentara tidak dimulai, tidak dipancing, dia tidak akan melakukan hal itu. Setahu saya itu. Biasanya mereka terpancing karena provokatif, ada provokasi yang melakukan itu. Di luar akses itu mau pemilu atau siapa, politik, tanpa dipancing, anggota TNI tidak akan melakukan itu. Mempengaruhi nggak ke citra TNI secara keseluruhan kasus itu? Saya pikir enggak ya. Enggak begitu signifikan untuk bisa berpengaruh bahwa TNI citranya jadi dianggap tidak netral. Yang melakukan itu kan bukan perwira biasanya. Iya. Ya kan? Jarang. Jadi yang melakukan itu biasanya yang di bawah perwira lah. Tapi kelasnya perwira jarang kayak gitu melakukan. Dan itu yang saya bilang biasanya tugas-tugas itu dari awal. Karena kebetulan saya sedang meneliti polisi militer. Itu yang kenapa ada dibentuk polisi militer dari awal? Untuk menindaklanjuti kejadian seperti ini. Supaya tentara tidak arogan, tidak segala macam. Maka ada polisi tentara yang berkembang jadi CPM. Mungkin kalau di TNI ada Puspom TNI. Di tiap-tiap satuan ada lagi Puspomal, Puspomau, ada Pom AD. Itu gunanya itu. Tapi sejauh ini tanpa dipancing kayaknya jarang lah terjadi gitu. Biasanya kalau terpancing. Jadi menurut Bang Benny, positioning TNI sudah pas udah clear, on the track nih ya? Ya udah on the track. Begitu ya. Dia tidak boleh seperti era sebelumnya itu yang campur aduk fungsi-fungsinya itu ya. Udah nggak boleh. Harus tetap netral. Bang Benny setuju nggak dengan istilah essential force itu? Menarik sih. Saya pernah wawancara dengan Ibu Koni. Ibu Koni itu salah satu pengamat militer. Kebetulan saya pernah wawancara beliau. Dia bilang, kenapa kita harus ditentukan orang luar untuk menentukan kekuatan kita seperti apa? Iya. Kan yang tahu kekuatan kita. Iya. Jadi ada laporan kita harus kekuatan kita harus sesuai ini. Sesuai siapa? Kita harus yang menentukan kita. Kita yang punya angkatan bersenjata kok. Kita yang menentukan, kenapa kita ngikutin aturan dari luar? Jadi essential force itu udah nggak penting. Ketentuan orang lain ya? Dari luar. Dari luar itu. Iya. Jadi itu ada beberapa kajian majalah asing yang menentukan ini kekuatan TNI harus begini, kekuatannya harus begitu. Loh, kalau kata Bu Koni, buat apa? Orang yang punya tentara kita kok, ini tentara kita yang atur loh. Kita udah bukan lagi bilang kekuatan minimum. Kalau bisa kita bilang jadi kekuatan maksimum. Kenapa harus diatur sama lembaga asing gitu kalau bahasanya Bu Koni ya. Bu Koni itu kan salah satu pengamat militer yang pernah saya wawancarain sih itu. Sebenarnya rasio kekuatan TNI kita dengan jumlah penduduk, luas wilayah sudah belum proporsional ya? Belum profesional. Belum proporsional ya? Belum proporsional. Kalau menurut saya sih belum. Karena Bu Koni juga bilang gitu. Termasuk Pak Sudrajat Jiwandono itu juga kan pernah jadi Menteri Pertahanan. Iya. Orang sipil pertama yang jadi Menteri Pertahanan. Dia juga bilang gitu. Secara proporsional jumlah anggota TNI, kekuatan TNI atau jumlah anggota TNI dengan masyarakatnya, luas wilayah kita belum profesional. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa jumlah itu tidak harus
setara rasio dengan sekian penduduk kan. Benar. Tergantung efektivitas dan Ya. efisiensinya kan. Ya. Nah, Jadi kalau dulu renstra-nya TNI kan tergantung pimpinan masing-masing era itu. Zamannya Pak Harto kecil tapi efisien umpamanya ada slogan itu, kecil tapi efisien. Zaman Bung Karno pernah besar, iya, tapi betul. apakah pernah jadi efisien kan belum Iya, tentu iya. juga. Malah lebih besar loh zaman itu ya. Kita zamannya Bung Karno kita kekuatan nomor 5 di dunia. Nomor 5. Ya. Cuma kita nggak punya kapal induk aja lah. Tapi efisien apa tidaknya kan kita yang menentukan. Akhirnya tiap tahun tuh bikin kajian strategisnya gimana. Kalau Bu Kony bilang sebenarnya kita yang menentukan sendiri kebutuhannya apa. Kekuatan jumlah personil bukan seperti di Cina, jumlah sekian kita personil sekian, enggak juga. Karena nanti kemajuan perkembangan zaman kan yang harus bicara, gitu kan. Sekarang aja udah terbukti kan nanti mungkin ada perang cyber. Harus dipikirkan juga dong sama angkatan bersenjata, ada perang cyber itu penting dipakai nggak? Karena cyber itu udah masuk bagian sistem pertahanan, kan gitu. Saya lihat juga, saya perhatikan perang Ukraina ya, perang di Gaza. Yang saya lihat kontak personel itu relatif sedikit dibandingkan dengan rudal, pesawat nirawak kan gitu kan. Nah, jadi dengan kenyataan seperti itu kan bukan berarti ada kemungkinan jumlah personel yang banyak belum tentu menentukan bagi kekuatan besar kan gitu. Betul. Kita kecil efektif tapi senjatanya takhir, kenapa enggak? Jadi udah bukan zamannya lagi bicara personel besar berarti harus kuat kan gitu, enggak. Kalau dengan karakteristik wilayah kita yang terpisah-pisah ya, pulau-pulau seperti ini, kalau Rusia kan satu daratan, ya. Sehingga pergeseran tentang unit per unit itu gampang gitu kan. Kita Pulau Kalimantan itu jauh-jauh gitu. Itu model tentara yang bagaimana yang cocok? Apa setiap ada dibanyakin lagi ya? Armada Timur, armada ini, armada apa gimana? Sesuai pengembangan. Nah, seperti dulu idenya Pak Dudung kan pernah ada ide tiap provinsi ada Kodam. Provinsi. Tiap provinsi kayak polisi ada Polda, nanti ada Kodam. Tapi kan juga harus ada kajian lagi. Makanya bikin Kodam juga kan biaya. Belum penambahan personil segala macam. Cuma apakah itu efisien? Balik lagi apakah itu efisien dan kebutuhan personil itu sesuai nggak dengan daerah tersebut kan gitu juga. Karena nggak bisa kita bilang dengan luas wilayah kayak gini metode apa yang pasukan seperti apa yang dibutuhkan. Saya sih mikirnya bukan itu mungkin. Saya mungkin seperti kayak kata Bu Kony, kita butuhnya nanti adalah teknologi yang bisa menjangkau semuanya secara global, secara serentak. Dan itu sudah dipraktekkan di G20 bahwa sudah ada yang bisa mantau pergerakan kapal bawah air dan atas air pada saat G20. Jadi bisa dipantau live pakai satelit. Dan itu yang mengoperasikan Angkatan Laut. Angkatan Laut Indonesia. Angkatan Laut. Punya dong teknologinya. Udah ada. Apakah kita perlu punya kapal induk? Akhirnya nggak perlu juga. Tapi kalau kita udah punya teknologi itu, kita bisa pantau semua gerakan di atas dan di bawah air. Itu untuk kapal laut. Bisa juga kan buat di darat, orang mobil aja sekarang bisa. Jadi bukan ini. Sesuai ikutin perkembangan zaman, mungkin yang kita butuhkan adalah kemajuan teknologi. Kalau struktur Kodam itu kan sebenarnya lebih berorientasi teritorial kan, betul. Dan cenderung sosial juga kan. Ya. Dengan karakteristik tantangan militer kita ke depan, perang yang juga berbeda dengan perang-perang sebelumnya, apakah itu masih relevan ya? Kodam-kodam. Nah, itu tiap provinsi bikin kodam kan bukannya itu mubazir apa? Ya, itu makanya Kodam itu kan sering berubah-ubah lihat situasi. Kayak di Sumatera dulu ada Kodam 17, sekarang dari 5 Kodam tinggal 3 Kodam. Iya, betul. Di Kalimantan ada berapa tinggal berubah. Tinggal lihat situasinya, lihat kondisinya. Efektif atau tidak. Tapi menurut saya ada kemungkinan Kodam juga harus bisa fleksibel. Bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Apa efisien ada tiap Kodam. Kayak Sumatera luasnya wilayahnya jauh, cuman ada 3 Kodam.
Nah, Skandar Muda, Bukit Barisan, Sriwijaya. Kalimantan ada berapa kodam? Terus di Jawa yang cuman kecil ada 5 kodam. 5 kodam di sini. 5 kodam kan? Siliwangi, Kodam Jaya, Jaya. di Ponorogo, Brawijaya, ya kan? Ada Mudayana, ada 4. Udayana kan Bali. Bali aja yang kecil ada 1 kodam, padahal seluas ada lain kan. Nah ibaratnya masih ada perubahan, mungkin lihat situasinya. Iya belum tentu yang banyak kodam belum tentu sesuai juga. Kalau model kepribadian TNI yang seperti apa yang relevan ke depan? Kadang-kadang kita masih melihat ya sosok TNI itu, mohon maaf, cenderung merasa superior. Jadi aspek ingatan kolektif dia tentang sipil militer itu masih menghantui dia kan. Padahal kan bukan itu tantangannya sekarang. Kira-kira Bang Benny gimana? Panjang bergaul dengan mereka lah. Buat saya sebenarnya satu sih, selama dia masih ngikutin garis komando, Gitu ya. perintah atasan nggak ada masalah. Tapi kalau abang bilang rata-rata orang TNI atau polisi arogan, saya cuma nggak mikirnya yang berseragam dan berkomunitas itu biasanya arogan. Pernah dengar Satpol PP gebukin orang nggak? Iya. Seragam kan? Tapi bisa kan gebukin orang. Kenapa? Punya seragam, ada komunitasnya, bareng-bareng. Satpol PP itu menciptakan ini ya. bukan karena seragam militernya, tapi karena dia berseragam, berkomunitas, bareng kan. Bisa aja dia arogan, aja bukan karena dia TNI, tapi bisa aja karena dia memang biasanya yang berseragam, sekalipun bukan aparat, PP dah. Abang kita nggak usah ngomong PP dah. Iya kan? Pemuda Pancasila. Bisa seragam kan? Arogan nggak? Arogan dia. Nggak digaji lu padahal, tapi lebih arogan. Satpol PP gajinya cuman kadang-kadang cuma setahun kontrak lagi, kalau nggak dipakai dibuang. Arogan. Jadi bukan seragam militer, tapi berseragam dan ada komunitas. Dan orang Indonesia cenderung begitu. Dan suka mereka gitu ya. Iya, kenapa? Wah, gua ada temennya nih, barengan nih, banyak kan nggak ada urusan sama militernya. Tapi kalau garis komandonya jelas, biasanya kan nurut komando. Atasannya enggak ya, biasanya nakunya kan nurut. Tapi kalau yang di luar kayak nggak punya garis komando, itu sih. Itu ya. Seperti kita tahu kan di antara capres ini yang paling punya latar belakang kuat dari tentara kan Prabowo kan. Sehingga memungkinkan dia kenal luar dalamnya tentara itu kan. Kira-kira bagi TNI sekarang sejauh mana keuntungannya jika dipimpin oleh Prabowo? Kalau buat TNI jelas ada banyak. Ada banyak keuntungannya. Kan dia udah jadi Menhan aja udah kelihatan kan. Gitu ya. Tapi kita kan nggak ngomong cuma TNI nih, karena pemimpinnya buat sebangsa dan tanah air, buat seluruh masyarakat Indonesia. Buat saya nggak ada relevansinya dia bekas jenderal atau bukan. Kalau memang masyarakat kan udah nggak goblok juga sekarang. Apa yang dia bisa lakukan, kalau itu dicatat baik, mungkin dia menang. Sekarang di 5 tahun terakhir kan dia udah nunjukin nih, wah kita di peringkat militernya naik terus. Naik sekarang? Peringkat militernya naik. Naik ya? Berapa? Indeks rasionya kan kita di atas 10, di atas 9, apa 6 gitu. Dari keseluruhan? Iya, seluruh bangsa di dunia. 6 kita? Kita lebih, di Asia Tenggara kita nomor 1. Mantap. Jauh. Tapi kan itu kalau dilihat untuk orang yang suka militer, dia beli alutsista nih gini-gini. Tapi kalau buat yang lain kan belum tentu juga. Kalau mungkin itu dilihat sebagai jasanya beliau, ya bisa jadi bisa menang. Tapi kalau enggak kan balik lagi, masyarakat kita kan udah nggak bodoh. Bisa baca. Emang kita butuh militer doang? Kan nggak juga. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, makanya bisa jadi dia bisa itu dicatat sebagai keuntungan positif dia, atau tidak sama sekali lihat di luar nanti itu. Kalau dia bilang ada keuntungan buat TNI kalau mamanya dia naik, ya pasti ada. Tapi kalau nggak, masyarakat Indonesia kan nggak cuma militer, kan ada yang lain, itu aja sih. Buat saya ya. Nggak ini juga udah bukan dikotomi bahasa sipil militer lagi, udah lewat itu. Bukan lewat itu. Kalau zaman Pak Harto ya sipil militer. Atau Jawa luar Jawa udah nggak pakai gitu lagi kan sekarang. Yang kalau sekarang setahu saya yang lagi main gimmick sama nggak bisa gimmick, udah. Gimmick dan nggak bisa gimmick. Iya dong.
Kan ada nih yang nggak bisa gimmick, Iya, iya. ada yang bisa gimmick. Yang menang yang bisa gimmick kan. Lo mau bego kek, mau tolol kek, mau pinter kek, nggak bisa gimmick, lewat. Sekarang yang jago tuh yang bisa gimmick. Iya, iya. Paham nggak? Paham. Nah udah itu aja. Darahnya mau kemana terserah abang lah. Ini buat saya sekarang kecenderungannya media sosial dipakai buat itu. Ada urusan lo jenderal lo main, lo bisa gimmick apa enggak? Kalau soal ide tentang pasukan cyber, bagian dari Angkatan senjata. angkatan lain dari Tiga Matra itu, relevansinya bagi Indonesia ya, Harus bukan relevansi, harus dipikirkan, bukan nanti relevansi. mendesak mas. Iya, Mendesak ya. karena di Amerika udah ada, Amerika udah, di Eropa udah ada, khusus di cyber. udah. Asia Tenggara yang sudah punya apa? Singapura. Singapura punya. Apa nama ininya? Ya, ya tetap bagian di cyber defense. Cyber defense. Cuman kan penting nggak itu kalau kita mikir nih sekarang mau daerahnya kayak gini. Berarti kan penting kan? Itu ininya apa? Apa? Tugas pokoknya apa? Tuh, tadi menangkal serangan dari cyber. Emang kemarin nggak perang PLO apa Hamas sama IDF nggak kelihatan? Iya. Yang berperang mana? Selain peluru, cyber kan? Udah, cybernya dia kalah. Cybernya IDF ya, Iron Dome-nya tembus. Cybernya kalah. Iron Dome itu bukan cyber loh. Ya, tapi Internet elektronik. yang dibilang cyber itu bah, Nah, dia disadap nggak jaringannya? Oh, di Jebol situ ya? nggak itunya? jebol nggak gitu jaringan? Iya, kalau dia udah nggak bisa akses anak buahnya di lapangan Oh. gara-gara jaringannya disadap, selesai. Arahnya ke situ kan. Penting apa enggak itu? Itu. Dan itu harus mendesak. Kayak kemarin itu ketahuan pasukan IDF itu di mana aja, Ya. kan? Siapa Kenapa aja, jaringannya kan? bisa diputus sama orang sama Hamas semuanya gitu. Ya, ya. Berarti kan jaringan cybernya Hamas bagus. Dan itu memang harus mendesak. Berarti nggak cuma kekuatan otot nanti yang dipakai, tapi otak. Kenapa? Karena nanti yang ke depan yang perang itu cyber. Ada role model nggak yang bisa dilihat? Cara Sebenarnya teknik Ukraina Rusia sih udah jadi role model. role model Iya. cyber itu. Cyber sama terakhir ada PLO Hamas itu lah. Cybernya Rusia bagus. Soal Rusia sebenarnya bagus. Bahasanya intinya gitu. Berarti memang sudah harus dipikirkan buat. Jadi apa Ada. aja infrastruktur itu, satelit macam-macam. Sebenarnya sih banyak ya. Tapi intinya kan berarti cyber itu kan kayak tadi sabotase, jaringan, infrastruktur jaringan di lapangan apa yang berkaitan sama jaringan itu yang mulai dipikirkan karena udah bukan lagi terapannya perang konvensional, maksudnya peluru lawan itu Iya, iya, iya. udah lagi berpikir udah bukan itu. Terakhir saya ngobrol sama Pak Sudrajat Juwono juga ke depan tuh yang dipikirnya cyber, Cyber ya. perang cyber. Itu minimal apa infrastruktur yang harus Ya, kita udah, dimiliki? kalau minimal kita udah punya. Iya udah punya ya. Udah kan satelit kita udah punya, udah bisa bikin. Cuman yang jadi masalah bisa nggak ke depannya yang dianggap penting untuk jadi bagian dari pertahanan keamanan kan gitu. Berarti perlu nggak kita bikin mesin pencari sendiri yang terpisah dari Google gitu? Ya harus. Cina aja bisa bikin kok, Cina aja bisa bikin. ya kan? Iya, iya. Nah, Bisa kenapa nggak bikin? Ya? Ah. Karena kalau masih terkoneksi dengan Iya. ini kan gampang. Bisa lewat ini kita aja nih bisa disadap. Nah, jadi udah relevan nggak itu dibicarakan atau mulai dipikirkan di bagian pertahanan keamanan? Harusnya udah mulai dipikirkan. Ya, gitu maksudnya. Ininya sudah sejauh mana ya? Ada nggak? Belum tahu ya. Ada semacam. Karena belum ada yang bisa kita tanyain. Nggak ada yang bisa tanya. Belum ada yang bisa kita tanyain. Kemenhan juga belum Belum. ada ya. Belanjanya masih alutsista ya. Ya kan umum. Itu belanja yang bisa dipantau sama umum. Iya iya. Kalau yang begitu masa dibuka umum kan kita tahu. Nah, mungkin juga ada belanja yang nggak bisa dipantau umum, ada yang tidak. Jadi biar nggak dibaca orang juga. Tapi mesti harus dipikirkan gitu. Terakhir Bu Kony juga ngomongnya gitu. Ke depan tuh udah bukan perang antar pasukan, perang cyber. Pasukan itu terakhir malah. Ketahuan lokasinya di mana, tinggal pencet gitu kan. Ya. Jadi dia tetap aja ngopi gitu ya. Jadi kan emang udah dipikirkan Iya, iya. kan. Ngopi
Tapi di sana udah hancur-hancur. Udah nggak zamannya, ya kita ngomong ke depan lah, 10 tahun 5 tahun ke depan kan udah mulai berpikirnya itu. Dan saya optimis tuh bahwa kemampuan teknik teknologi Indonesia itu sumber dayanya memadai sebenarnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, perang sama Spelo yang ganggu IDF siapa sih? Iya, Kan netizen Indonesia paling banyak. Itu udah paling contoh gampang lah. Orang kita kalau ngukit-ngukit begitu paling jago. Cuman masalahnya dimanfaatin nggak pemerintah kayak gitu doang? Nggak, dikanalisasi nggak? Dikanalisasi nggak? Distrukturisasi nggak gitu ya? Gini deh, Nah, pemain player game online terbaik. terbaik 5 tahun berturut-turut itu orang Indonesia. Ya udah. Berarti itu aja kita usulkan ke Menhan Iya, ya. itu kan tinggal dimanfaatin. Ada kanalnya nggak nih buat penyaluran anak ini nih? Ini gitu doang sebenarnya. Berpikirnya tuh udah bukan tentara konvensional, udah bukan, udah harus ke depan. Itu aja sebenarnya. Karena perang itu tentara bukan cuma peluru lawan orang, udah Iya. cyber yang main. Dan bayangan saya kalau situasi apa namanya, kalau bahasa dulu HTAG gitu ya, Ya, HTAG seperti itu kan, itu jauh lebih apa namanya, lebih murah ya sebenarnya kan, daripada kita belanja beli F-15 berapa itu kan, satu skadron berapa, senjata itu perlu buat efek getar, efek gentar kan, buat Deteren. deterrence ke samping kanan kiri depan gitu. Tapi di belakangnya yang kita butuhkan tetap itu tadi, anak-anak yang suka main game online. Kalau pemerintah bisa, udah lo habis lu sekolah, lo kerjanya begini aja. Iya, iya. Nah, udah, gua kasih, lu mau kita gaji berapa? Iya. Kerjanya begitu. Gimana nggak jago? 5 tahun berturut-turut kita jago. menarik ya sebenarnya. Juara online berapa game tuh? Jago. Kita manfaatin itu, anak-anak itu jago. Dan rata-rata tau nggak mainnya di mana? Di warnet. Cuma nyari wifi gratis, tak. Lawannya yang di luar itu di rumah, wifi-nya gede-gede loh. Iya. Tapi kita jago-jago gitu. Iya, boleh. Harusnya bisa dimanfaatin pemerintah lah. Kita kalau ngomong update ya, bisa dimanfaatin. Itu aja sih. FF, Free Fire, Ya kan, Free Fire. apa lagi? Banyak lah, saya nggak pernah ngikutin main Iya. game gitu. Itu kan online seluruh global tuh Iya kan. global kan. Dan Bisa kita 5 menang. tahun berturut-turut tuh juara online. Bayangin. Makanya saya pikir kenapa enggak? Pemerintah udah lu sekolah nggak, lu kerja di sini aja. Iya. Ya, acak-acak nih. Saya berorang. Kan gitu. Baik Bang ini sangat banyak inspirasi yang dapat kami ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Ya, Karena mudah-mudahan cuman itu yang Kemenhan kayak- kita ke depan prioritaskan pasukan cyber nasional. Cyber nasional. Kan? Dan berburu ke company. Siap. Terima kasih. Makasih banyak, Bang. Ya. Assalamualaikum. Skip.